Hai Sobat Simfoni, kembali lagi di podcast Ngomel Ngobrol Milenial. Bareng aku Hana, dan hari ini aku bakal ditemenin teman-teman dari SMK Negeri 3. Boleh perkenalan teman-teman? Halo, perkenalin, nama aku Dava Lukman Handora dari SMK Negeri 3 Surakarta. Hai, perkenalin, nama saya Deva Jareka Saputra. Saya magang dari SMK Negeri 3 Surakarta. Oke, Ade dan Dava nih ya. Kalian kan magang di Solo Bersimfoni nih. Kalian itu biasanya ngelakuin apa sih kalau lagi di sini tuh? Karena berhubung aku sama Ade itu jurusannya multimedia, jadi itu kami bikin konten di IG-nya Solo Bersimfoni. Oh, kalian berarti fokus dibuat konten-kontennya yang di Instagram aja ya? YouTube nggak termasuk ya? YouTube nggak termasuk. Nggak mau nyoba TikTok? Belum sih, IG itu. Oh, masih fokus IG. IG dulu. Biasanya kalau buat konten di multimedia di Solo Bersimfoni itu kalian berdua aja atau ada sama yang lain? Ada kelompok. Oh, kelompok. Dari SMK 3 semua juga ya? Iya, Satu kelompok. Tetap dibantu sama dari sini atau kalian Tetap mulai dibantu. mandiri? Tetap dibantu. Oh, tetap dibantu. Berarti pembuatan kalian podcast yang lain itu juga kalian juga termasuk dalam editing di belakangnya atau gimana? Kalau editing nggak mungkin berpartisipasi nih, bantuin megang kamera nih, terus audio nih, bantuin. Sound lighting gitu ya? Iya. Iya. Oh. Kalau multimedia kan kalian di sini kan buat konten ya. Kontennya itu seperti apa sih yang biasanya kalian buat? Kalau yang biasanya dibuat di IG-nya Solo Bersimfoni itu seperti microblog, terus konten video di Reels. Microblog tuh yang kayak gimana tuh? Namanya apa ya? Beberapa Bisa- postingan yang Iya. isinya ada informasi. Oh. Berarti isu-isu juga kalian taruhnya di kayak microblog Iya, bisa, microblog. Reels bisa gitu ya. Reels juga bisa. Kalau di Reels gitu kalian juga talent? Jadi Juga talent? ada jadi talent. Oh. Iya. Jadi saling membantu ya, Iya, jadi saling talent membantu. videografernya. Adik aku dengar kamu nih suka gambar ya orangnya ya? Iya, lumayan suka. Lumayan suka. Iya. Mulai dari kapan nih suka gambarnya? Dulu itu sudah mulai gambar itu dari TK kecil itu udah mulai gambar-gambar sendiri di buku gitu. Lama juga ya dari TK sampai sekarang. Sampai sekarang masih suka gambar berarti? Masih. Oh, masih suka. Kamu biasanya gambar tuh yang cuman sketsa hitam putih atau kamu yang tipe diwarna juga gitu? Kalau tipe di warna itu aku belum bisa, jadi mungkin lebih suka ke hitam putih karena dari dulu itu suka baca komik gitu. Jadi Oh, dari lumayan baca suka. komik terus tambah tertarik buat menggambar gitu ya? Ya. Biasanya digambar tokoh-tokoh komik juga gitu atau mulai sketsa wajah orang gitu? Dulu itu mulai belajar dari sketsa wajah, terus sampai sekarang itu udah mulai mungkin lebih suka yang lain-lain itu mungkin udah mulai nyoba gitu. Coba-coba dulu ya. Iya. Kalau suka gambar nih, biasanya kan kalau yang suka gambar tuh tertarik ke seni nih. Kamu tertarik nggak nih kalau ke bidang seni? Seni rupa murni gitu? Kalau seni mungkin lebih ke apa ya? Belum tertarik sama, mungkin nggak terlalu minat. Oh, nggak terlalu minat. Minatnya di Bulmet aja ya? Iya. Oh, berarti cuma sekedar hobi aja yang ngisi Iya, waktu hobi luang aja. gitu. Kalian berdua nih, ini magang di Solo Bersimfoni, kan kalian kan biasanya buat konten ya, buat Instagram ya. Biasanya tuh kalian ngangkat isu-isu gitu? Iya. Iya, angkat. Biasanya isu apa sih yang kalian angkat? Kalau yang kemarin isu yang mau diangkat udah dibicarain juga sama kelompok. Terus yang kemarin itu soal pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Iya. Kalian berarti ada yang dari pengalaman pribadi Iya. diangkat jadi isu juga gitu? Iya. Apa nih, Itu boleh cerita? di sekolah, SMK? ya SMK, soal perbedaan suku. Oh, perbedaan suku. Dari kamu sendiri atau? Dari temen. Oh, dari teman, pengalaman temen ya? Ya. Boleh ceritain nggak nih? Kalau yang mengalaminya itu ini. Oh, ada apa yang mengalami? Iya. Oke, jadi mau cerita siapa nih? Aku aja. Oke, gimana ada Pak? Mungkin yang mau diangkat itu kan awalnya dari bercanda, jadi ngumpulin bercanda gitu. Kayak kebetulan aku kan dari Sumatera, dari provinsi Riau itu. Kayak aku dibercandain, kayak mereka itu nanya di sana itu gimana sih, mereka itu nganggapnya di sana itu kayak hutan, terus kayak nganggapnya kayak
dulu Terpelosok banget banget terpelosok gitu ya? banget gitu. Pelosok. Jadi mereka kayak nanya-nanya, sana itu ada jaringan nggak sih, ada apa nggak sih, gitu, tanya gitu. Ya awalnya sih dari bercanda, tapi kan kalau ntar nggak diangkat gitu takutnya kan bisa. Ya buat orang lain bisa mungkin melukai hati. Iya, menurut mereka bercanda tapi kan nggak tahu ya Iya. yang dibercandain itu benernya gimana. Mungkin kalau bercanda aku sih nggak apa-apa ya. Aku kan nganggapnya juga bercanda. Takutnya ntar mereka bercandaan yang lainnya mungkin nggak suka Oh iya. atau Jadi ya termasuk bullying juga ya, bisa- Ya. termasuknya ya. Itu sama teman-teman sekolah juga atau? teman-teman sekolah. Oh, Ya. teman sekolah ya bener Ya. itu malah. Iya, teman sekolah. Kelas, satu kelas. Satu kelas. Oh, cowok semua tahu cewek juga? Cowok cewek sih. Cowok cewek? Cewek Dan sih. kayak gitu. Kamu udah coba ngomong gitu nggak ke mereka? Kalau kayak itu bukan hal bercandaan gitu. Aku sih ngebalasnya kadang juga ngebalas dengan bercandaan gitu. Misalkan mereka kayak nanya, di sana itu ada jaringan gak sih? Ya aku jawabnya bercanda kayak gak ada gitu. Gak ada Oh, jaringan. sekalian ya. Kita sekalian gitu. Jadinya kan ketawa bareng gitu. Tapi itu juga tergantung orang ya, Mbak. Tergantung orang sih. Iya. Kalau misalnya dianya mungkin terlalu Baperan. sensitif iya gitu. Mungkin bisa masuk Ngebahayain. hati ya. Iya, bisa masuk hati. Tapi kalau kamu enggak kan? Enggak. Enggak, oke aman. Ini ada sering bercanda gitu juga nggak ke Dava nih? Tokoh utama. Oh, tokoh utama. Oh, itu kamarnya nih. Oh, kalau dari Ade sendiri kamu ada nggak pengalaman gitu? Kalau pengalaman dibully itu ada, tetap ada. Itu mungkin SMP itu pernah juga dibully karena faktor ukuran tubuh. Ukuran tubuh. Ya, kan ya enggak juga tinggi tapi kurus, jadi dibully. Oh, fisik ya, body Ya, shaming gitu body ya. shaming. Bisa bingung. Itu kayaknya lagi marak ya body shaming ya, sama orang-orang nganggapnya bercanda gitu ya. Tapi sakit hati nggak bully gitu? Enggak sih, kalau aku sendiri malah lebih jadi motivasi. Makanya harus jadi berubah glow Ya. up gitu ya sampai sekarang ya. Itu berarti SMP kelas 1, 2, 3? Kelas 1. Oh, dari kelas 1? Ya, Belum kenal udah dibully deh. udah dibully. Anak SMP zaman sekarang ya. Tapi nggak dendam kan? Enggak. Oke, Kalau dendam enggak. Kalian tahu nggak sih yang isu tentang pemain sepak bola nih, kan kalian cowok nih ngikutin yang sepak bola yang kena rasisme itu gimana sih? Itu pemain sepak bola Eropa yang kena rasisme karena dia bukan berasal dari Eropa. Oh Iya. berarti kulit gitu ya? Iya. Masuk ya? Masalah Masuk kulit. kulit. Kalau misalnya nih kalian punya temen yang dibully gitu karena perbedaannya tadi kulit, suku, ras itu, kalian gimana nih tanggapan kalian nih sebagai agen-agen nih? Karena aku udah jadi bagian yang membuli, jadi mungkin di pandanganku itu kayak kalau orangnya oke buat dibercandain ya udah, tapi kalau buat membuli itu mungkin nggak usah ya, jangan gitu. Lebih ke mungkin yang membuli juga harusnya nggak membuli, tapi kalau misalkan kita kan nggak bisa Ya nggak ngatur usah orang ngatur orang. maksudnya untuk nggak ngebully kita ya. Tapi kalau aku sih dari dulu itu diriku sendiri yang ku coba buat nggak masukin ke hati apa yang dibilang orang gitu, justru ngebalikin itu jadi sesuatu yang lucu. Jadi nih dari dulu aku dibully ya Sumatera seperti itu, tapi ya aku ya coba untuk ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan orang yang ngebully, tapi kita yang coba nguatin mental kita gitu. Tapi kan nggak semua orang mentalnya iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya nih ada orang yang kalian tahu nih, oh ini anak kasihan banget mentalnya tuh nggak kuat nih, sensitif, terus dia kena bully nih, kalian ada di sekitar situ, kalian mau bantu nggak? Mungkin bantu buat ngomong ke yang ngebully, kalau ngebully itu ya bisa berdampak buruk buat orang yang ngebully gitu. Membantu sebisa gitu. Sekarang kan marak banget gitu ya yang dari korban bullying terus mereka jadi memilih mengakhiri hidupnya atau jadi depresi segala macem, parah Ya banget. itu banyak pasti. Kalau di sekitar kalian ada lagi nggak sih kayak teman-teman kalian itu yang mereka juga kena bully gitu? Selain yang cerita Dava tadi. Ada. Mungkin ada itu warna kulit. Oh, warna kulit, rasisme jadi, ya? Rasisme itu jadi kayak dibilang Iya.
hitam gitu. Oh, dibilang hitam. Dibilang hitam gitu. Tapi mungkin lebih ke teman itu juga nganggapnya itu Ya. bercandaan ya. Karena kalau emang di kelas kita ini orangnya nggak terlalu nggak terlalu diambil hati, jadi oke lah buat dibercandain, tapi nggak harus setiap hari juga bercanda kayak gitu, nggak baik juga menurut. Aku ada nih di sekitar lingkunganku tuh ada yang kena dia tuh rasisme. Rasisme itu warna kulit ras, lebih rasi. Itu jadi dia rasanya tuh berbeda karena kita di Pulau Jawa, dia sama seperti tadi Dava ya. Di luar Pulau Jawa nih, dia kena bully. Nah, aku mau nanya dong, kalau kalian misalnya dibully nih katanya ya di ece-ece, bukan dari Jawa lah, orang maaf ya dari Chinese gitu. Iya. Cina gitu. Nah, kalau misalnya kalian jadi orang yang dibully nih, Mungkin itu gunanya kita bikin konten tentang rasisme. Mungkin kita butuh anak muda yang stop rasisme gitu, yang bukan yang malah justru kalau misalkan ada perbedaan justru kita rangkul ya, walaupun kita berbeda kita kan tetap sama-sama manusia gitu. Makanya bikin konten. salah satunya itu ya alasan bikin konten tentang bullying rasisme ya. Tapi pendapatku mungkin kalau jadi orang yang dibully itu mungkin lebih itu sih mbak, lapang dada, karena emang apa ya, kalau bukan lahir di sini mungkin bisa mendalami Menyesuaikan kondisi. ya, tempat. menyesuaikan kondisi. Tapi kalau emang lahirnya di sini terus emang rasnya emang dari negara lain, terus itu mungkin harus kuat mental, sama kalau mau itu harus bersuara mungkin mbak, biar orang lain itu denger apa yang dirasain, apa yang mau oleh keinginan hati itu, buat nggak ngelakuin kayak gitu. Berarti kalau dari Adin, menurut kamu orang yang dibully ini dia harus ngomong langsung ya ke pembulinya ya, tentang yang dilakuin itu, enggak. yang dirasain. Nggak harus langsung sih mbak, dari temen atau cerita ke temen gitu bisa, karena kan di sini kan nggak mungkin orang itu sendirian, setidaknya punya satu temen atau dua temen itu mungkin ada. Jadi minta pendapat orang lain, terus minta arahan orang lain, kalau emang nggak yakin sama jalannya sendiri itu mungkin bisa. Lebih ke kuat mental sih mbak. Oke, kuat mental. Itu kalian tertarik gak nih ngangkat yang tadi nih disampaikan Ade, kalau misalnya dari posisi yang terbully itu apa yang harus dilakuin gitu, tertarik jadi isu gitu nggak? Tertarik sih. Ya Tertarik. mungkin bisa. Karena mungkin ya banyak teman kita yang di luar sana yang masih terkena dampak bully itu, ya mungkin mentalnya mungkin nggak kuat ya. Ya Iya. pengen sih bakal mungkin next konten mungkin bakal Next bikin. konten ya. Next Konten. bakal bikin. Oh iya, kalian ada nggak sih saran-saran gitu, misalnya terkait dengan isu-isu tadi tuh, kalian mau buat kontennya itu yang secara offline kayak misal di CFD atau gimana, kalian mengangkat isu gitu, tertarik atau enggak nih? Ini di luar konten nih. Tertarik mau nyoba juga, tapi Kalau saya sih mungkin lebih ke bagian online saja kalau saya. Oh, tim belakang layar. Ya, tim belakang. Iya. Oh, dapat tertarik ya? tertarik sih. Kalian itu dari sini kan magang ya, kalian punya harapan apa sih sama Solo Bersimfoni ke depannya gitu? Atau buat teman-teman yang bakal magang lagi di sini gantiin kalian? Kalau harapannya sih buat Solo Bersimfoni bisa lebih maju lagi, bisa lebih bisa men-share hal-hal yang baik gitu untuk anak muda. Terutama aku juga banyak belajar selama magang di sini ya tentang isu-isu yang diangkat oleh Solo Bersimfoni. Kalau untuk yang magang seterusnya mungkin ya semoga kuat aja gitu. Semoga Iya. kuat. Berat berarti Atau di sini semoga nih. beratnya mungkin bukan di pekerjaan tapi isu yang diangkatnya kita harus Ya. benar-benar Oh, paham iya, sama iya, isunya iya. itu Kalian sih. harus mendalami dulu Iya. ya isunya. Rintanganku Ya. memang di situ, bukan di pekerjaannya tapi ya isu yang diangkat itu. Tapi semakin melek kan sama informasi isu-isu terkait ini. Ya, dari kalau pengalamanku sendiri ya dulu sebelum magang ini kayak cuek-cuek aja gitu sama isu-isu sekarang gitu. Tapi habis masuk sini itu jadi tahu. Mulai Lebih peduli, peka. Iya, mulai lebih peduli sama hal-hal ya. Oke teman-teman sahabat Simfoni, ini tadi pembahasan yang menarik dengan Ade dan Dava. Jangan lupa saksikan terus konten podcast Ngobrol Milenial di season selanjutnya. Saya Hana, saya pamit undur diri. Terima kasih.